Pagi Pak Fuad dan teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai research saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia, khususnya pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pertama, latar belakang. Peristiwa pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia memberikan kerugian yang sangat besar dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Salah satu kerugian besar yang dialami masyarakat ialah pada sektor perekonomian yang menjadi melemah saat ini. Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini dapat terjadi dikarenakan aktivitas ekonomi tidak bisa bekerja secara normal, dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini mengakibatkan hanya 50% pekerja dipekerjakan dan 50% lainnya terpaksa harus tidak dipekerjakan. Rumusan masalah. Berdasarkan variabel penelitian, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yaitu pertama, bagaimana pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia terutama terhadap PHK. Yang kedua, bagaimana angka pengangguran saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, apakah terdapat perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pemutusan hubungan kerja dikarenakan pandemi COVID-19. Selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yaitu pertama, pengaruh pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ekonomi Indonesia, lonjakan jumlah pengangguran dikarenakan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19, dan keadaan ekonomi Indonesia saat terjadi COVID-19. Adapun manfaat penelitiannya yaitu pertama, memberikan pemikiran terhadap pembaca untuk mengetahui dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia sangatlah serius terutama dalam bidang PHK. Dan yang kedua adalah sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak lonjakan PHK terhadap ekonomi Indonesia dikarenakan COVID-19. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari terbentuknya laporan ini adalah untuk mengetahui efek pandemi COVID-19 terhadap penurunan ekonomi di Indonesia, khususnya lonjakan PHK yang sudah terjadi saat pandemi dimulai. Berikut merupakan sistematika penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan struktur yang telah ada. Dalam riset ini akan dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bab yang setiap babnya akan difokuskan kepada topik yang relevan sehingga mencapai tujuan penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini berisi pendahuluan dari penelitian ini yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan dari penelitian ini, serta menjelaskan masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian. Yang kedua ada pustaka, yaitu pada bagian bab 2 akan berisi pembahasan literatur mengenai topik yang sudah dipilih. Yang ketiga ada bab 3 ada metode penelitian yang berisi metodologi penelitian digunakan dalam riset ini. Dan di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Pada bagian ini terdapat hasil dan pembahasan terkait dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan peneliti. Dan terakhir ada bab 5 yaitu penutup yang berisi ringkasan dan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah kasus pneumonia yang tidak terduga berasal dari kota Wuhan, China. Negara tersebut mengidentifikasikan pneumonia sebagai jenis baru coronavirus. Virus ini dapat menyebar pada manusia maupun hewan. COVID-19 merupakan wabah yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Akibat dari pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian global. Bidang kesehatan dan ekonomi merupakan kedua bidang yang terkena dampak adanya virus COVID-19, dan kematian yang diakibatkan oleh virus ini juga membuat masyarakat sangat cemas dan bertahan di rumah dikarenakan berbahayanya virus ini dan cepat menular. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemutusan hubungan kerja atau PHK memiliki arti pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban dan hak antara pekerja dan perusahaan. Peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhir hal pekerjaan dan pengusaha. Adapun ragam dan bentuk PHK dapat dilihat dari jumlah pekerja yang diberhentikan. Oleh karena itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu PHK individu, PHK kelompok, dan PHK massal. Selanjutnya juga ada beberapa pekerja yang tidak di PHK namun dilihat dari segi jangka waktu berlakunya. PHK dapat dibedakan atas
dibedakan atas PHK yang bersifat sementara atau permanen. Selanjutnya dampak PHK. Menurut data yang didapat pada data box yang diambil dari Kementerian Tenaga Kerja yang diakses pada April 2022 menunjukkan bahwa sektor paling besar melakukan PHK saat pandemi COVID-19 adalah pada bidang jasa, yaitu agen dan perantara penjualan, yaitu sebesar 10,1%. Yang kedua ada pengemudi mobil sepeda motor atau ojek sebesar 7,3%. Selanjutnya ada buruh pertambangan dan konstruksi sebesar 6,7%. Dan selanjutnya ada perkantoran umum sebesar 6,7% juga. Selanjutnya ada teknisi ilmu kimia dan fisika sebesar 5,6%. Dan yang terakhir ada tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga hotel dan kantor sebesar 5,1%. Selanjutnya ada riset sebelumnya. Menurut data pada BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 138,22 juta orang jika dibandingkan pada bulan Februari 2020 mengalami penurunan sekitar 2 juta orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja di Indonesia mengalami penambahan jumlah pengangguran. Hal ini diakibatkan karena ada PHK. Dapat disimpulkan juga bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja hampir 2%. Dapat dilihat lebih rinci pada grafik di bawah ini. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti berupaya menggambarkan suatu fenomena dengan apa adanya. Penulis melakukan studi literatur, yaitu dengan melakukan pengisian dari berbagai sumber. Sumber tersebut adalah artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data itu pun juga yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada kasus yang didapat dari berbagai sumber dan referensi yang dijadikan menjadi bahan bacaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada slide. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, saya akan melakukan identifikasi dari jurnal, makalah, ataupun artikel maupun media lainnya yang berhubungan dengan topik penulisan untuk mencari variabel yang berupa catatan atau surat kabar yang tentunya berkaitan dengan COVID-19 terhadap PHK di Indonesia. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Untuk data dan sumber data, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Dan untuk sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini antara lain 3 narasumber karyawan yang terkena PHK, Badan Pusat Statistik atau BPS, situs web, dan juga jurnal. Untuk prosedur analisis data terdapat 3 tahap, yaitu pertama reduksi data, merupakan bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, dan menggabungkan hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu ada penyajian data, yaitu informasi-informasi yang terstruktur dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan yang dimana melakukan tinjauan berkelanjutan selama proses penelitian. Untuk waktu dan lokasi, penelitian ini dilakukan di Bumi Serpong Damai atau BSD Serpong Tangerang Selatan pada tanggal 23 April 2022. Itu saja dari saya. Terima kasih.